binatang anjing-anjingan, babi-babian, bom-bom, Edis, ya, si Mikana, ya, Rudi Yohanes, siapa lagi itu Kristen-Kristen yang apa tuh? Ya, padahal mereka satu-satu Kristen loh, Kristen, satu kitabnya Bible. Tapi kenapa bisa jambak-jambakan? Kenapa? Ayo, buktikan. Kenapa? Nah, kalau lihat Islam, Wazuma, Ripa, Jonathan Nandar, Ustadz Arif, Ustadz Tata, semuanya lah pokoknya, ya, tidak ada yang jambak-jambakan. Nah, kenapa kalian dalam satu komol kok bisa jambak-jambakan? Inilah yang menyatakan Bible itu adalah pendapat manusia biasa. Bahkan itu tidak ada, tidak ketahui, anonim, ya, penulis Bible itu anonim, ya. Nah ini, nah sekarang Jakub, kalau tadi menentang saya tunggu kau. Ayo silakan naik. Ya Jakub, ya. Nah ini kan saya jadikan PT nih. Kalau memang Jakub itu pengecut kali, nih, ya oke. Nah, jadi itulah ya kawan-kawan ya, memang pengecut kali, ya, ya. Aneh kan? Takut si Jakubnya kan? Jelas terbukti si Jakubnya pengecut. Ayo Jakub, atau ada yang mau menggantikannya di sini? Ayo, Mucai, yuk kita berdua Mucai. Mucai dari mana? Oh, nggak ada. Ya. Ini Mister apa nih? Mister Maco. Ya. Iya, saya terima kau, Mister Maco. Kita berdua aja. Oh, nggak ada lagi. Kabur semua, kacau. Ya, memang konten nih kadang kalau taping, masya Allah, taping di DM-nya kita. Oh, nah, ketika kita buka komal seperti ini, kita undang dia, gak berani datang. Takut ya. Padahal saya tak akan menjadikan moderator yang lain. Kita berdua aja. Nah, kita buktikan, ya. Siapa yang benar di sini? Agama mana yang benar? Oh Kristen, ya, itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Masuklah kalian Kristen, ikutlah jadilah Kristen. Tidak ada Yesus menyatakan itu. Bahkan Yesus tidak kenal dengan kata-kata Kristen tuh, kalimat Kristen tidak kenal Yesus, tidak tahu. Orang-orang yang ikut yang hidup pada saat zaman Yesus itu hidup, mereka dalam Bible itu, ya, itu bukan orang Kristen, ya, bukan orang Kristen. Nah, Kristen ini dari mana asalnya? Aduh, kacau. Ayo, Kristen ini dari mana asalnya? Ayo, rupanya kelompok orang yang tidak bersunat yang diajarkan oleh Paulus di Antioquia selama 1 tahun. Kelompok orang tidak bersunat. Nah, jelas pengecutnya si Jakub kan? Nah, itu. Takut kali si Jakubnya. Ini terakhir saya undang kau Jakub. 1, ya, 2, 28, 29. Saya membalikan 30. Udah 30 kali saya membagikan ini sama kau. Tidak juga kau naik, ya. Tuh pengecutnya Kristen. Memang nggak ada lah Kristen nih, ya, untuk berdiskusi itu nggak ada. Sudah dipastikan itu. Ayo, Kristen apa si Jakub? Ada kau di sini enggak? Kalau ada di multi aja, ayo Jakub, silakan naik. Ya, kita putar dulu ensiklopedia dulu.
Nih Kristen. Assalamualaikum. Berhenti. Jangan berani-berani kalian sentuh tombol skip itu. Kunci pintu, pasang telinga, dan buka mata hati kalian Ada yang mau lebar-lebar. naik Kristen? Pernahkah Silakan. kalian merasa ditipu Waalaikumsalam Bang seumur Sumarne. hidup? Mantri. Pernahkah kalian membayangkan bahwa sosok yang kalian Waalaikumsalam, Bang sembah, kalian Mantri. puji, kalian nyanyikan lagunya setiap minggu, ternyata sama sekali tidak mengenal kalian? Bayangkan kalian mengaku fans berat seorang idola. Kalian pasang posternya, kalian teriakkan namanya. Tapi kalian membenci cara berpakaiannya. Makasih, Bang Mantri. Kalian Tetapnya, Bang jijik Mantri. dengan makanan Makasih. kesukaannya. Di-share Kalian aja, Bang menolak Mantri. cara bicaranya. Yuk Hidup. Kristen. Yuk Apakah naik, kalian naik, fans? naik. Bukan, kalian adalah Si Jakub, penipu. naik Jakub. Itulah gambaran mengerikan dari kekristenan modern hari ini. Kalian, teman-teman Kristen, mengklaim sebagai pengikut Kristus. Tapi mari kita bercermin di kaca raksasa sejarah. Jika Yesus Isa Almasih turun di tengah kota New York, London, atau Jakarta hari ini, kira-kira siapa yang akan dia peluk sebagai saudara? Dan siapa yang akan dia usir sebagai orang asing? Apakah dia akan masuk ke gereja yang penuh patung, diiringi musik rock, dikelilingi wanita berpakaian minim, dan disambut oleh pendeta yang memakan babi? Atau, apakah dia akan berjalan menuju masjid, melepas alas kakinya, membasuh wajah dan tangannya, wudu, lalu bersujud mencium tanah bersama orang-orang yang berjanggut, berpakaian sopan, dan tidak menyentuh alkohol? Jawabannya akan membuat jantung teologis kalian berhenti berdetak. Jawabannya adalah tamparan keras yang akan meruntuhkan ego kalian. Yesus akan masuk masjid. Yesus akan berkumpul dengan umat Islam. Kenapa? Karena kamilah umat Muhammad SAW yang memegang fotokopi asli dari gaya hidup Yesus. Kamilah yang melestarikan cara ibadah, cara makan, dan cara berpakaian Sang Mesias. Sementara kalian telah menciptakan Yesus palsu, versi Eropa yang bule, yang tidak disunat, dan yang bergaya hidup Romawi. Kalian menuduh Islam agama satanik. Kalian menuduh kami penyembah berhala batu hitam. Jaga mulut kalian. Hari ini, detik ini, di channel Catatan Muslim Baik, kita akan telanjangi siapa sebenarnya yang mengikuti jejak iblis dalam memutarbalikkan ajaran Nabi, dan siapa yang setia menjaga warisan langit. Kita akan bongkar 5 bukti mutlak bahwa Yesus adalah seorang Muslim sejati, dan Islam adalah satu-satunya agama yang mewarisi DNA kenabian. Siapkan mental baja kalian, karena video ini bukan untuk mereka yang berhati tisu. Ini adalah operasi bedah fakta tanpa bius. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan juga para domba yang tersesat di luar sana, yang mungkin sedang menonton ini dengan wajah merah padam, menahan amarah. Jangan marah pada saya. Marahlah pada pendeta kalian yang tidak pernah jujur menceritakan sejarah. Mari kita bedah satu persatu dengan pisau analisis yang tajam. Kita akan gunakan kitab kalian sendiri untuk menghakimi praktik kalian. Bukti pertama, cara ibadah, the lost worship. Lihatlah gereja-gereja kalian hari ini. Apa isinya? Bangku-bangku empuk, panggung megah, sound system ribuan watt, gitar listrik, drum, dan tepuk tangan. Kalian menyebut itu ibadah? Itu lebih mirip konser musik atau pertunjukan teater. Kalian berdiri, kalian duduk, kalian bergoyang. Pertanyaannya sederhana dan mematikan. Apakah Yesus pernah beribadah seperti itu? Tunjukkan satu ayat, satu saja, dari Matius sampai Wahyu, di mana Yesus berkata, "Hai murid-muridku, ambillah gitar, buatlah paduan suara, duduklah di bangku nyaman, dan nyanyikanlah lagu rohani untuk Bapa." Nihil, kosong, nol besar. Itu adalah tradisi budaya barat yang kalian adopsi, bukan ajaran Yesus. Sekarang, buka Matius 26 ayat 39. Baca dengan mata kepala kalian sendiri. Jangan pura-pura buta. Di saat paling kritis dalam hidupnya, di Taman Getsemani, saat Yesus ingin berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang dia lakukan? Apakah dia duduk santai? Apakah dia tepuk tangan? Alkitab mencatat, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Perhatikan kata itu, sujud, prostrated, fell on his face. Yesus meletakkan dahinya yang suci ke atas tanah yang kotor. Yesus merendahkan kepalanya sejajar dengan telapak kakinya. Inilah posisi penghambaan tertinggi. Inilah posisi ketundukan total. Sekarang, lihat dunia ini. Siapa umat beragama yang masih secara konsisten, secara massal, secara disiplin, melakukan gerakan sujud 5 kali sehari, setiap hari, dari lahir sampai mati? Apakah orang Kristen? Tidak. Lutut kalian terlalu kaku, dahi kalian terlalu sombong untuk mencium debu. Kalian merasa sudah selamat.
Jadi tidak perlu bersusah payah sujud. Hanya umat Islam yang menjaga tradisi ini. Ketika azan berkumandang, miliaran Muslim dari Maroko sampai Merauke, dari Raja Arab sampai tukang becak, serentak menjatuhkan diri, menempelkan dahi ke bumi, bersujud kepada Allah. OSIS 100% akurat, seperti yang dilakukan Yesus di Getsemani. Jadi siapa pengikut Yesus yang asli? Kami yang sujud seperti dia, atau kalian yang nonton konser di gereja? Sujud adalah simbol Islam, penyerahan diri. Yesus bersujud, artinya Yesus sedang berislam. Kalian yang menolak sujud, kalian sedang menolak cara ibadah Nabi kalian sendiri. Bukti kedua, sunat, the covenant of flesh. Ini adalah topik yang paling membuat pria Kristen modern gelisah dan malu. Buka Lukas 2 ayat 21. Di sana tertulis jelas, hitam di atas putih. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yesus disunat. Yesus memotong kulup kemaluannya. Kenapa? Karena sunat adalah perjanjian kekal, everlasting covenant, antara Tuhan dan keturunan Abraham. Kejadian 17. Tuhan berkata, siapa yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Yesus, sebagai orang Yahudi yang taat, menjalankan syariat ini. Darahnya tumpah demi ketaatan pada hukum Tuhan. Tapi lihatlah kalian, lihatlah mayoritas pria Kristen di Eropa, Amerika, Filipina, dan belahan dunia lain. Apakah mereka disunat? Mayoritas tidak. Mereka membiarkan diri mereka tidak bersunat. Uncircumcised. Mereka membiarkan kotoran menumpuk di balik kulup mereka. Siapa yang mengajari kalian untuk membatalkan hukum ini? Apakah Yesus? Tidak pernah. Yesus berkata di Matius 5 ayat 17 bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat satu titik pun. Lalu siapa biang keroknya? Jawabannya adalah Paulus. Paulus, orang yang tidak pernah bertemu Yesus, orang yang dulu membunuhi pengikut Yesus. Dialah yang dalam surat Galatia dan Roma mengatakan, sunat tidak penting, yang penting sunat hati. Lancang sekali, berani-beraninya Paulus membatalkan apa yang dilakukan oleh Yesus dan para nabi sebelumnya. Dan kalian, umat Kristen, lebih memilih ikuti fatwa Paulus daripada mengikuti perbuatan Yesus. Kalian mengkhianati daging Yesus demi kenyamanan diri sendiri. Sementara itu, lihatlah umat Islam. Kami mewajibkan khitan, sunat, bagi setiap laki-laki. Kami menjaga tradisi Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Kami menjaga kebersihan alat vital kami dari najis. Kami menjaga perjanjian darah itu. Jika Yesus masuk ke toilet umum hari ini dan melihat pria Kristen yang tidak disunat, dia akan merasa jijik dan asing. Tapi jika dia melihat pria Muslim, dia akan berkata, inilah saudaraku yang memegang perjanjian Abraham. Ini fakta medis, higienis, dan teologis yang menampar wajah kalian. Bukti ketiga, makanan, the holy diet. Kalian sering mengejek kami, kenapa Islam ribet banget soal makanan? Kenapa babi haram? Kenapa alkohol haram? Kan semua ciptaan Tuhan itu baik. Bodoh, kalian bicara tanpa ilmu. Yesus adalah seorang Yahudi yang taat Taurat. Dalam kitab Imamat 11 dan Ulangan 14, Tuhan memberikan daftar menu yang sangat ketat. Salah satu yang paling keras dilarang, yang disebut kekejian, abomination, adalah babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh. Itu haram bagimu. Selama 33 tahun hidupnya, Yesus tidak pernah menyentuh daging babi. Seumur hidupnya, Yesus tidak pernah makan bacon, ham, atau sate babi. Perut sucinya tidak pernah tercemar oleh hewan yang memakan kotorannya sendiri itu. Tapi lihatlah gereja hari ini. Pesta Natal, babi guling, Paskah, ham, sarapan pagi, bacon. Kalian menjadikan hewan yang paling dibenci oleh Tuhan di perjanjian lama sebagai menu favorit kalian. Ya, jadi kira-kira, ya kawan-kawan ya, kira-kira ketika seandainya Yesus turun ke bumi ini, kemana dia akan pergi beribadah? Apakah Yesus itu joget-joget di gereja, ikut joget-joget? Coba logika kita. Ya. Di dalam Bible juga dikatakan Yesus itu ketika dia beribadah dia membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, ya. Lalu dia melepaskan alas kakinya dan masuk ke bait suci, ya, masuk bait suci, ruku, sujud dan berdoa. Ini dikatakan dalam Bible mereka dan tercatat juga dalam Bible, ya. Apakah Yesus itu akan turun ke bumi ini, nanti dia akan ke gereja joget-joget sama Kristen? Coba logika, pakai akal kita, akal sehat kita. Nah,
Yang kedua, dengar, itu pertama tadi ketika ibadah. Apakah Yesus beribadah, ikut joget-joget, atau ke masjid tadi? Yang orang-orang di situ adalah ruku, sujud, dan berdoa. Di mana? Ayo. Udah pasti ke masjid kan? Ya kan? Tidak mungkin Yesus joget-joget di gereja. Hei, ini, ya, tidak mungkin. Ya, itu pertama. Yang kedua, apakah Yesus ini ikut makan dengan oten-oten Kristen-Kristen makan babi? Nah, sementara di dalam Bible, ya Perjanjian Lama, ya, di Imamat 11 itu nomor 7 dikatakan larang makan babi. Apakah Yesus ikut makan babi sama mereka nih? Logika, pakai logika. Hah? Pakai logika. Lalu setelah itu, ya, apakah Yesus berteman dengan orang-orang yang tidak bersunat? Coba logika kita, ya. Apakah Yesus berteman dengan orang-orang yang tidak bersunat? Di mana Yesus sendiri menyatakan dalam Bible, inilah perjanjianku dengan kamu, ya, di antara kamu. Setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat, dikerat kulit katannya. Ini kata Yesus, inilah perjanjianku di antara kamu, yaitu perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal. Ini kata Yesus. Apakah Yesus akan berteman dengan orang-orang yang tidak bersunat? Tidak mungkin. Bahkan Yesus menyatakan orang yang tidak bersunat itu haram, najis. Orang yang berkulup itu ada dalam Bible kalian. Nah, ketika Yesus pasti memilih temannya itu orang yang bersunat, orang yang bersih, bersuci, udah pasti itu. Nah ini, pertama, apakah Yesus itu akan beribadah joget-joget di gereja? Coba logika pakai. Atau Yesus itu ruku, sujud dan berdoa sesuai dalam Bible itu? Udah pasti dia ruku, sujud dan berdoa. Di mana tuh tempat orang ruku, sujud dan berdoa? Di masjid. Ya, di masjid. Nah, bukan di gereja. Di gereja itu apa? Coba kita lihat ibadah mereka di gereja. Bahkan di gereja itu orang-orang yang tidak membayar pepuluhan itu berdosa besar, dosa besar. Dosa besar orang yang tidak membayar pepuluhan. Untuk beribadah aja mereka harus bayar, ya, harus membayar. Nah, ini gila, ajaran gila. Seperti ini, ya kan? Seorang pendeta mengatakan Tuhan butuh perpuluhan. Pendeta nih, saya setel sedikit ya perkataan dari pendeta itu ya tentang perpuluhan tadi, ya. Saya setel perkataan dari pendeta itu, perpuluhan. Orang yang tidak membayar perpuluhan adalah dosa besar. Ini saya setel, saya hidupkan menurut pendeta ini. Bentar ya. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus hukum Taurat yang hukum Taurat yang menyerahkan sepersepuluhan itu diberikan. Bentar. Karena adanya Lewi. Kalau Lewinya tidak ada, hukum Taurat yang memberikan sepersepuluhan itu yang nggak ada. Itu maksud ayat ini. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini Tuhan mau perpuluhan katanya. Astagfirullahaladzim. Untuk apa Tuhan perpuluhan tuh, bro? Untuk apa? Buat apa perlu perpuluhan itu sama-sama Tuhan? Ayo. Buat apa? Coba, buat apa? Ini seorang pendeta loh, menyatakan, ya, perpuluhan itu bagi yang tidak bayar perpuluhan adalah dosa besar. Ini aneh, ya. Aneh. Kita ulang lagi. Hukum Taurat. Dengar kalian. Yang hukum Taurat yang menyerahkan sepersepuluhan itu diberikan. Karena adanya Lewi. Kalau Lewinya tidak ada, hukum Taurat yang memberikan sepersepuluhan itu yang nggak ada. Itu maksud ayat ini. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau. Nah, apa katanya? Saudara yang tidak bayar perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan. Astagfirullahaladzim. Dalam beribadah harus bayar dulu. Gila, oten nih. Nggak berpikir di sini. Nih, kita ulang lagi. Hukum Taurat yang menyerahkan sepersepuluhan itu diberikan.
karena adanya Lewi. Kalau Lewinya tidak ada, hukum Taurat yang memberikan 1/10 itu yang nggak ada. Itu maksud ayat ini. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan, lalu diselidiki. Ya, jadi ya jelas ya. Ya, untuk beribadah aja orang ini harus bayar perpuluhan. Harus bayar perpuluhan. Tuhan mau perpuluhan, kata seorang pendeta nih. Gabrul. Buat apa perpuluhan ini? Buat apa? Coba. Coba. Buat apa? Masa iya orang untuk beribadah harus bayar perpuluhan dulu? Harus bayar perpuluhan, kan kacau ini jadinya saudara, kacau, ya. Jadi Yakub naik ke atas. Saya menunggu Yakub bentar dulu ya. Yakub naik, ya kita diskusi berdua. Selama kau tidak naik, saya akan bongkar terus ya. Ya, Yakub naik, coba kita buktikan. Kau berani tidak naik? Ayo. Ya, kita ulang lagi ya. Ini tentang perpuluhan. Nih, kita tentang perpuluhan. Hukum Taurat, hukum Taurat ini yang si menyatakan 1/10 itu diberikan. Karena adanya Lewi. Kalau Lewinya tidak ada, hukum Taurat yang memberikan 1/10 itu yang nggak ada. Itu maksud ayat ini. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan, lalu diselidiki mana yang belum berikan perpuluhan, lalu harus ditegur. Kenapa? Kacau. Seperti ini ajaran, seperti ini yang kalian yakini sebuah ajaran itu. Untuk beribadah aja harus bayar perpuluhan. Ya, jadi apa gunanya Yesus turun yang kalian gembar-gemborkan? Dia turun untuk menebus dosa kalian. Apa gunanya? Dia mati di kayu salib supaya ia menjadi Tuhan. Jika kalian percaya dalam hatimu bahwasanya Yesus sebagai Tuhan, maka kalian akan diselamatkan. Nah, tapi di sini pada saat kalian tidak membayar perpuluhan, kalian dosa besar. Buat apa di situ? Yang mana yang benar? Bayar perpuluhan atau Yesus menebus dosa? Ayo. Jawab saya. Ayo, naik Yakub naik. Ayo. Nah, kenapa? Tapi katanya di dalam Roma 10 nomor 9, ya. Jika kalian percaya dalam Yesus ini adalah Tuhan, ya, Tuhan orang hidup dan orang mati, percaya dalam hatimu itu Yesus adalah Tuhan, kalian akan diselamatkan. Tapi di sini jika kalian tidak bayar perpuluhan, kalian dosa besar. Kacau kan? Kacau. Buat apa perpuluhan dulu lagi kalau udah ditebus? Buat apa? Akan ngawur jadinya. Ngawur jadinya kan? Ada lagi juga dikatakan dalam Markus 16 nomor 16 sampai 18. Kita akan buka videonya ya. Ntar kita buka. Kita bacakan dulu di dalam Markus 16 itu. Apa kata di dalam Markus 16 itu? Bagi orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bagi yang tidak dipercaya akan mendapat musibah, malapetaka katanya. Terus yang 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan bernubuat demi namaku. Mereka akan meminum racun maut. Sekalipun mereka minum racun maut, sekalipun mereka memegang ular dan meminum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Kita buktikan ada seorang pendeta membuktikan memegang ular, ya. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Kita buktikan, kita lihat ada videonya saya simpan, ya, seorang pendeta itu memegang ular, ya. Dan akhirnya apa? Nah, ini kita lihat semua, ya. Kita lihat, saudara-saudara. Kita lihat apa yang terjadi dengan pendeta itu. Ya. Kita lihat. Nih, pendetanya. Nih. Ya. Kita lihat.
Niatnya ingin membuktikan kebenaran dan pamer mukjizat. Para pendeta ini malah nyaris meregang nyawa. Nih kita lihat. Seorang pendeta dari sebuah gereja di Kentucky, Amerika, memamerkan atraksi dengan ular berbisa dan mematikan di hadapan jemaatnya. Pendeta yang bernama Cody Courts ini merupakan pemuka agama pada sebuah gereja yang bernama Gereja Ular. Gereja Ular mulai muncul di pegunungan Appalachian lebih dari 100 tahun yang lalu. Sebuah kegiatan kebaktian mereka adalah atraksi dengan ularnya. Atraksi ini merupakan panggilan dari apa yang tertulis dari kitab suci mereka, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 hingga 18 yang berbunyi, tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang. Nih kalau kalian punya Bible, kalian baca di Markus 16 nomor 17 18 ya. Markus 16 nomor 16 17 18. Jadi Injil Markus itu, ini dia ingin membuktikan pendeta nih. Ya kita simak kawan-kawan ya, kita simak. Nah. Yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.